Support terus channel YouTube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Pemerintah pusat menyalurkan 700 dosis vaksin PMK disebar ke daerah yang belum merata di Kabupaten Ketapang. Meskipun belum ada laporan mengenai matinya hewan ternak dewasa akibat penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK ini, jumlah penularan PMK pada ternak ini lebih tinggi dibanding tingkat penyembuhan. Medik Veteriner Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, Dr. Hewan Eko Stanto menjelaskan, saat ini penularan terbanyak berada di Kecamatan Benua Kayong dan Muara Pawan. Eko menambahkan hasil pemeriksaan di lapangan masih banyak peternak atau petani menganggap penyakit ini seperti penyakit biasa dan diberikan obat tradisional saja. Setelah pemeriksaan di Kecamatan Benua Kayong banyak terinfeksi, namun rata-rata sudah hampir sembuh semua. Jadi untuk saat ini vaksinasi PMK di Kabupaten Ketapang kita mendapat jatah 700 dosis dari total keseluruhan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Itu total keseluruhan mendapatkan 3.900 dosis. Jadi Ketapang mendapat alokasi vaksin sejumlah 700 dosis. Dan untuk kegiatan vaksinasi ini kita melaksanakannya di daerah yang benar-benar belum ada kasus sama sekali, sekaligus sebagai istilahnya benteng agar kasus yang sudah ada terutama di dua kecamatan, yaitu di Benua Kayong sama Kecamatan Muara Pawan, itu tidak sampai menyebar ke daerah perhuluan. Jadi untuk kegiatan vaksinasi ini kita laksanakan di daerah Nangatayap dan Kecamatan Tumbang Titi. Untuk pelaksanaan vaksinasinya sudah kita laksanakan kemarin dari tanggal 29 Juni sampai terakhir tanggal 1 Juli. Dari 700 dosis yang kita terima ini hanya bisa terrealisasi 675 dosis. Ini terkendala di hari pertama pada saat pelaksanaan vaksinasi itu karena faktor cuaca dan kondisi yang tidak memungkinkan. Karena untuk vaksinasi ini dalam satu botol itu untuk 100 ekor itu harus habis dalam satu hari. Jadi pada saat hari pertama waktu itu kondisi hujan dan kondisi medan juga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, sehingga pada hari pertama kita kehilangan sekitar 25 dosis yang tidak bisa terlaksanakan. Namun di hari kedua dan ketiga alhamdulillah kita bisa mencapai target, sehingga dari 700 dosis itu bisa terrealisasi 675 dosis. Jadi untuk tahap vaksinasi tahap pertama ini alhamdulillah sudah terlaksana dan kita menunggu untuk vaksinasi tahap berikutnya. Kemudian kami sampaikan ke masyarakat untuk vaksinasi berikutnya tetap akan kita adakan, hanya saja kita menunggu vaksin dari pemerintah pusat. Dan yang jelas untuk periode berikutnya kita masih melaksanakan vaksinasi tahap kedua, dan kemungkinan besar dalam waktu dekat juga mudah-mudahan vaksin kita juga sudah memenuhi, sehingga kita bisa melaksanakan vaksinasi ke ternak di masyarakat secara keseluruhan. Agar penyakit ini tidak menyebar lebih luas lagi, kami menghimbau kepada masyarakat yang pertama tidak usah panik dengan penyakit ini.
karena penyakit PMK ini masih bisa disembuhkan dan masih bisa sembuh, meskipun sebenarnya tingkat kematian pada ternak muda, terutama pedet yang baru lahir itu cukup tinggi. Tapi untuk ternak dewasa sampai saat ini belum ada, sehingga diharapkan peternak tidak terlalu panik. Kemudian yang berikutnya, kami berharap kepada masyarakat agar untuk sementara ini untuk daerah zona merah, terutama Benua Kayong dan Muara Pawan, agar tidak memperjualbelikan sapinya ke daerah lain, ke kecamatan lain. Karena meskipun sapi ini sehat, masih memungkinkan untuk bisa menularkan ternaknya ke ternak yang lainnya. Jadi kami mohon kepada masyarakat untuk sementara ini jangan memperjualbelikan atau melalui lintaskan ternaknya ke daerah lain. Kalau apabila peternak sudah mendapatkan dalam satu kandang itu salah satu ekor atau mungkin lebih ternaknya sudah terkena, kemungkinan besar yang lain tetap akan terkena. Jadi untuk pencegahan untuk masyarakat di sekitar kandang yang sudah terkena agar selalu menjaga kebersihan dan desinfeksi kandangnya dengan menggunakan minimal bahan-bahan yang sudah ada. Jadi kami sarankan, karena keterbatasan desinfektan kita, saya sarankan untuk peternak untuk memakai desinfektan yang dijual di pasaran, diantaranya seperti pemutih atau Biclean, dan bisa juga menggunakan asam sitrat atau sitrun yang biasa dijual di bahan-bahan kue. Dan untuk takarannya nanti bisa ditanyakan ke petugas kesehatan hewan setempat atau PPL yang ada. Eko mengatakan, pihaknya sebelum Hari Raya Kurban tetap rutin melakukan pemeriksaan fisik kesehatan hewan. Dan juga saat melakukan pemotongan hewan kurban juga akan dicek kesehatannya. Dari Kabupaten Ketapang, Iqbal Arianto, Sigit mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.